Tidak ingin menunjukkan tato anehnya, Hao-Ren segera menarik tangannya. Tiba-tiba, sang gadis kecil yang cantik menjulurkan tangannya lagi dan meletakkannya pada perut Hao-Ren seolah-olah ia sedang berusaha merasakan sesuatu. Kita di muka umum, apakah benar-benar perlu kamu menyentuh perutku? Memukul lepas tangannya, Hao-Ren terlihat pasrah. Pada saat itu, kerumunan itu belum benar-benar bubar. Banyak yang masih menunggu lebih banyak hal yang terjadi. Untuk seorang gadis kecil dengan usia seperti itu melakukan tindakan-tindakan yang mengejutkan untuk menemukan seseorang di universitas membuat beberapa orang memikirkan segala macam hal yang buruk. Kalian berdua, apapun masalahnya, selesaikanlah di tempat lain. Karena ia tidak dapat membubarkan seluruh kerumunan, Zhao Jiai berusaha mencari cara untuk menolong Hao-Ren. Gadis kecil, sekarang kamu telah menemukan Ren. Saya pikir pasti ada kesalahpahaman di antara kalian berdua. Dia Hao-Ren, siapa namamu? Pertama, jangan memanggilku gadis kecil. Dan dia orang baik? Saya rasa dia tidak sedikit pun kelihatan seperti seorang yang baik. Memelototkan matanya pada Hao-Ren, sang gadis menuntut, kamu tidak akan pergi sebelum mengembalikan apa yang menjadi milikku. Pengingat, pengucapan Hao-Ren sangat mirip dengan pengucapan orang baik dalam bahasa Cina Mandarin. Baik. Ayo kita bicara di tempat lain. Hao-Ren menarik pergelangan tangan sang gadis cantik itu dan bergegas menuju bangunan akademik. Karena kegemparan dan hal yang menarik telah mereda, tidak ada seorang pun yang berusaha mengejar mereka. Setelah beberapa saat berlari-lari kecil, Hao-Ren melepaskan pergelangan tangan kecil dan halus sang gadis cantik dan berkata, kenapa kamu menimbulkan keributan yang begitu besar? Aku benar-benar tidak mengambil apapun darimu. Siapa yang coba kamu bohongi? Bagaimana kamu menjelaskan pola yang ada di pergelangan tanganmu? Matanya mengunci Hao-Ren. Ekspresinya menunjukkan tanda-tanda ketidaksediaan untuk menyerah. Sepertinya ini yang dimaksud kesenjangan antar generasi. Pastinya. Menatap gadis kecil yang tidak masuk akal ini, yang kelihatannya 4 atau 5 tahun lebih muda darinya, Hao-Ren merasa tidak mungkin ia berbicara dengannya. Pertama-tama, aku tidak mengambil apapun darimu. Kedua, aku menyelamatkanmu kemarin bukannya kamu berterima kasih, kamu memukulku. Ketiga, kau membuat seluruh sekolah waspada dan menimbulkan keributan besar untuk menemukanku. Bagaimana aku bisa hidup di sini setelah ini? Debat Hao-Ren. Kembalikan barang itu dan semuanya akan berlalu. Dengan keras kepala ia menegaskannya kembali sambil terus menatap Hao-Ren. Permintaannya yang diulang terus-menerus mendorong Hao-Ren ke batas kesabarannya. Terserahlah. Aku mau makan. Sambil meninggalkan sang gadis, Hao-Ren berbelok ke kantin aliran jernih yang terletak paling dekat ke daerah akademik. Akan tetapi, sang gadis kecil yang cantik itu mengikutinya dan mempertahankan ekspresi mukanya yang gigih. Setelah ia memasuki kantin, Hao-Ren berdiri dalam antrian untuk membeli makanan. Tetap saja, sang gadis kecil yang cantik menempel padanya seperti lem, mengikuti setiap langkahnya. Bahkan saat Hao-Ren mengeluarkan kartu kafe prabayarnya untuk memesan makanan, pandangan mata gadis itu melekat padanya. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Mengeluarkan kartu kafe prabayarnya kembali, Hao-Ren menghela nafas. Koki, pesan 1 porsi sapi combo lagi.
Sambil membawa baki makanannya ke meja, sang gadis kecil yang cantik membawa bakinya juga dan mengikuti tepat di belakangnya. Saat ia duduk, sang gadis duduk tepat di hadapannya. Sekarang dia mengikuti semua gerakannya. Ia akan memakan makanannya bila ia makan, dan berhenti bila ia berhenti. Kakak. Aku akan memanggilmu kakak, ya? Aku benar-benar tidak mengambil apapun darimu. Hao-Ren tidak tahan untuk menatapnya dengan pasrah. Ia benar-benar tidak mengira begitu banyak masalah yang timbul dari usahanya untuk menyelamatkan sebuah nyawa. Tatomu mengatakan kebalikannya. Itu bukti yang terbaik untuk apa yang kamu ambil. Menolak untuk melepaskan tatapan matanya pada Hao-Ren bahkan untuk sedetik pun, sang gadis kecil yang cantik itu bersikeras. Memangnya kenapa? Tanya Hao-Ren. Yah, aku tidak dapat menjelaskan alasannya kepadamu, bagaimanapun juga, aku tahu faktanya kamu memiliki manik-manikku. Di kantung mana kamu meletakkannya? Seharusnya dekat perutmu, benar kan? Sebaiknya kamu tidak membuatku menggeladahmu. Ia memaksa. Menggeladahku? Bagaimana seorang gadis kecil berbicara begitu besar? Hao-Ren menatapnya sekilas dan melanjutkan makannya. Sepertinya gadis itu juga membuat dirinya sendiri kelaparan saat menunggu Hao-Ren pagi ini karena ia melahap makanannya dengan kecepatan tinggi. Melihat kesempatan itu, Hao-Ren menaikkan kepalanya dan diam-diam mengamatinya. Ia menemukan kemeja putih yang dikenakannya bukan kemeja putih biasa. Meskipun kemeja itu menunjukkan secara keseluruhan semangat yang besar dari seorang pelajar menengah, kemeja tersebut lebih bergaya retro. Simpul rendah di dadanya seperti kupu-kupu dan menghiasi tubuh kecilnya dengan sempurna. Juga, bagian bawah kemejanya dimasukkan ke dalam celana jeansnya, menampilkan lekuk yang indah dari pinggangnya yang ramping. Beserta dengan sandal kayunya yang bermotif bunga yang sangat indah, Hao-Ren yakin gadis ini pasti berasal dari latar belakang yang luar biasa. Terutama, untuk seseorang di usia sekolah menengah, tindakannya yang dengan santai mengeluarkan uang 500 yuan dengan sembarangan sudah pasti bukan tindakan pelajar menengah biasa. Pada saat ini, sang gadis cantik tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kelihatannya ia menyadari Hao-Ren mengamatinya. Untuk menutupi ketertarikan dan pemikirannya, Hao-Ren cepat-cepat menurunkan kepalanya. Tidak perlu dikatakan, kemunculan seorang gadis kecil yang menggemaskan di kantin universitas menarik banyak perhatian dari para pelajar universitas. Mereka pasti mengira ini adik perempuanku. Hao-Ren meyakinkan dirinya. Sebaiknya kamu segera pergi setelah selesai makan. Karena kamu datang ke sini sendirian, orang tuamu pasti cemas, kata Hao-Ren kepadanya. Selama kamu mengembalikan apa yang menjadi milikku, aku akan bisa pulang dengan tenang. Aku peringatkan, jika orang tuaku mengetahui apa yang aku hilangkan dan memutuskan mendatangimu sendiri, kamu akan berada dalam masalah yang sangat serius. Sambil matanya menatap Hao-Ren, tiba-tiba ia berbicara dengan cara yang tenang dan lembut. Meskipun begitu, kata-katanya jelas menyiratkan ancaman yang tersembunyi. Kali ini, ucapannya hampir menyebabkan Hao-Ren kehilangan kesabarannya. Sejujurnya ia tidak punya petunjuk apa yang ia katakan. Anak-anak di umur-umur ini, sekecil apapun masalah yang mereka hadapi selalu melibatkan orang tuanya sehingga mereka bisa dengan mudah bersembunyi di belakang mereka. Jika begitu, apabila orang tuanya ikut terlibat,
hal ini akan menjadi masalah yang sulit bagiku. Pikiran liar berkecamuk di kepalanya. Tetapi, Hao-Ren masih berpikir ia tidak mengambil apapun yang menjadi milik gadis itu. Ia keluar tanpa membawa apapun kemarin. Setelah pertemuan dengannya, yang ia bawa ke asrama hanyalah 2 tumpuk kartu. Sedangkan manik-manik yang terus ia bicarakan, saat itu Hao-Ren mengenakan piyama tanpa kantung dan sepasang sandal. Bagaimana mungkin ia bisa membawa sesuatu? Ia pasti menjatuhkannya di suatu tempat. Sedangkan pola hijau di kulitnya, menurut dokter hal itu reaksi alergi dari terlalu banyak memakan makanan laut beberapa saat yang lalu. Meskipun begitu, menilai dari sifat keras kepalanya, ia takut keluarganya juga percaya ia telah mengambil sesuatu dari sang gadis. Saat itu tidak mungkin ia dapat menjelaskan dirinya lagi. Memikirkan hal ini, Hao-Ren merasa ia mulai merasa sedikit sakit kepala karena masalah yang ia dapatkan dari usahanya menyelamatkan seseorang. Berhenti mengikutiku. Aku bilang aku tidak mengambil apa-apa darimu, dan itu artinya aku tidak mengambil apapun darimu. Meski jika kamu mengajak orang tuamu datang denganmu, aku tetap akan mengatakan hal yang sama, Hao-Ren menyatakan sambil berdiri dan mengambil bakinya. Setelah itu, ia mengembalikan bakinya dan berjalan keluar kantin. Namun saat ia menolehkan kepalanya, ia menyadari gadis kecil itu masih mengikutinya. Hao-Ren memutuskan berhenti memperhatikannya dan berjalan menuju bangunan perpustakaan sambil mengeluarkan kartu pelajarnya. Bip, verifikasinya diterima oleh pembaca kartu dan pintu masuk ke koridor itu terbuka. Ia ingin mengikutinya ke dalam tetapi jalan masuknya dihalangi saat pintu masuk segera menutup. Berdiri di sisi lain, Hao-Ren memberinya lambaian tangan kecil dan tanpa ragu-ragu berjalan memasuki lobi perpustakaan. Ia lega ia berhasil menyingkirkan gadis itu. Kamu akan datang sendiri kepadaku. Berdiri di luar koridor, gadis kecil itu berkata dengan yakin. Setelah menyingkirkan gadis kecil yang misterius itu, Hao-Ren menuju ke lantai 2 perpustakaan untuk mencari informasi. Pada akhirnya, dia meminjam beberapa buku yang ia rasa relevan dan meninggalkan perpustakaan. Seperti yang dia sangka, gadis kecil itu sudah tidak ada lagi saat ia keluar. Menatap ke langit yang suram, Hao-Ren masih memikirkan seluruh kejadian yang melibatkan gadis kecil itu. Dia bertanya-tanya apakah dia akan sial minggu depan. Akan sangat menyebalkan jika orang tua gadis itu benar-benar datang menemuinya. Semua salah gadis itu sendiri menghilangkan barang miliknya. Tapi ia menyalahkan dirinya hanya supaya ia bisa menghindar dari tanggung jawab. Saat ia kembali ke kamar asramanya, semua teman-teman sekamarnya ingin tahu penyebab dan penyelesaian dari kejadian tadi. Meskipun begitu, yang Hao-Ren ceritakan kepada mereka hanyalah bahwa semua telah diselesaikan dengan lancar dan tidak menjelaskan secara mendetail. Ia tidak ingin melibatkan teman-teman sekamarnya ke dalam sesuatu hal yang menyulitkan dan mengganggu. Gadis kecil itu sebenarnya sangat cantik loh. Beberapa tahun lagi, ia pasti akan menjadi gadis yang paling populer di sekolah manapun, desah Zhao Jiai dengan kagum sambil menepuk-nepuk bahu Hao-Ren berusaha menghiburnya. Ya, dia memang cantik, tetapi dia juga seorang pengacau besar. Jadi, hal terpintar untuk dilakukan adalah menghindari semua kontak dengannya. Bukannya minggu ini kamu harus pulang ke rumah?
Sudah selesai mencari semua informasi yang kau diperlukan? Tanya Zhao Jiai. Ya, aku sedang bersiap-siap pulang sekarang. Hao Ren meletakkan buku-buku yang dia pinjam dari perpustakaan ke meja dan mengeluarkan ransel kosong yang lain. Kembalilah lebih awal besok, jadi sore hari kita bisa main kartu. Kembali Zhao Jiai menepuk bahu Hao Ren sambil mengingatkan dengan ramah. Tentu saja. Terima kasih bantuanmu hari ini. Hao Ren melambaikan tangannya ke teman-teman sekamarnya saat ia pergi. Di bus dalam perjalanan pulang, Hao Ren tidak dapat menahan diri menggulung lengan bajunya dan memeriksa pergelangan tangannya lagi. Tanda hijaunya mirip sekali dengan sisik naga. Berkat gosokannya yang kuat, warnanya sudah banyak memudar. Dia membayangkan jika neneknya melihat tanda ini, nenek pasti akan berpikir ia bergaul dengan kelompok yang salah di sekolah dan memperoleh tato bagi dirinya. Hao Ren mendesah kuat. Sambil membuka jendela, angin semilir yang sejuk masuk dan membelai ringan wajahnya. Berangsur-angsur ia tertidur. Saat Hao Ren bangun, bus telah berjalan lebih dari 1 jam, dia hampir tiba di rumah. Mengantuk dan linglung, dia mengambil ranselnya dan turun dari bis. Dia mulai berjalan sepanjang jalan beton yang lebar. Dari waktu ke waktu, mobil-mobil yang mahal dan mewah melintasinya. Berbanding terbalik dengan Hao Ren, yang sambil membawa ransel dan berjalan kaki, terlihat sedikit menyedihkan. Membutuhkan waktu tepat 30 menit untuk berjalan ke daerah di mana ada rumah-rumah. Kalau saja teman sekelas Hao Ren melihat ini, mereka pasti akan takjub. Rumah Hao Ren sebenarnya terletak di daerah pelabuhan yang memiliki pemandangan laut yang terbaik di kota lautan timur. Terlebih lagi, terletak di antara pondok-pondok yang terletak hanya 200 meter jauhnya dari pantai. Rumahnya yang bertingkat 2 terlihat biasa saja. Nenek. Merasa sedikit lelah, Hao Ren berteriak sambil membuka gerbang besi berukir. Ren, kau kembali. Seorang tua yang terlihat baik dan ramah keluar dari rumah dan menyambut Hao Ren dengan terus tersenyum. Terlambat sekali kamu pulang hari ini. Hehe, aku ada tugas yang minggu depan harus selesai, jadi aku harus mencari lebih banyak informasi sebelum bisa pergi. Mengikuti neneknya masuk ke dalam rumah, Hao Ren bertanya, bagaimana minggumu, Nek? Urusan biasa, membersihkan rumah, berjalan-jalan sepanjang pantai, mengurus bunga-bunga dan taman, dan juga main saham. Paman Wang tidak bekerja akhir minggu ini. Biarkan nenek memamerkan masakannya kali ini, jawab nenek sambil terkekeh. Main saham? Berapa banyak yang nenek peroleh minggu ini? Selidik Hao Ren dengan riang. Ini bukan bisnis di mana kamu bisa tiap minggu mendapat uang. Bahkan, nenek kehilangan 6.000 yuan minggu ini. Tapi tahukah kamu, bukan ini yang nenek pedulikan sekarang. Sebenarnya, ada berita dari Norwegia orang tuamu hampir menyelesaikan ekspedisi mereka dan mungkin bulan depan bisa pulang. Nenek menjelaskan kepada Hao Ren sambil berjalan ke dapur. Oh, bulan depan? Itu cepat. Hao Ren mengikutinya ke dapur untuk membantu. Sebenarnya mereka menyewa seorang tukang masak, Paman Wang. Jadi ada seseorang yang memasak untuk nenek dan menemaninya di sini di pondok. Karena orang tua Hao Ren di luar negeri dan Hao Ren harus pergi ke sekolah sepanjang minggu, akan membosankan dan sepi untuk nenek. Meskipun begitu, Paman Wang harus pulang minggu ini karena ada masalah keluarga. Sehingga,
Meskipun tidak banyak yang dapat dikerjakan Hauren di rumah, dia harus pulang untuk memastikan neneknya punya teman. Selain orang tuanya yang aneh dan jarang di rumah, ia yang paling dekat dengan neneknya. "Nenek, ada pertanyaan yang sepanjang hari aku pikirkan." Sambil memotong-motong sayuran, Hauren bertanya, "Menurut nenek apa naga ada?" "Naga?" Nenek kelihatannya tertarik dengan topik seperti ini. Matanya bersinar saat ia berpikir, rasanya, dulu beberapa penduduk kota Lautan Timur pernah bertemu dengan naga di sini. Benarkah? Sekarang Hauren menjadi sungguh-sungguh tertarik. "Ya, sebenarnya, aku sendiri pernah bertemu. Waktu itu aku masih muda, saat di usia 20-an. Suatu hari, saat aku bekerja di ladang, dan badai datang entah dari mana. Aku dan teman baikku sedang berusaha mencari tempat untuk berlindung. Pada saat itulah aku melihat segumpal awan mengerikan yang tebal yang tiba-tiba turun ke tempat yang rendah." Bersamaan dengan cerita neneknya, Hauren merasa seperti jantungnya berhenti. Ia mendesak, "Kemudian apa, Nek? Lanjutkan." "Yah, saat itu, aku melihat kilasan kilat berbentuk naga keluar dari awan dan selama beberapa saat berenang melintasi angkasa." Nenek ketakutan. "Kemudian aku pikir itu hanyalah ilusi. Tapi semakin kupikirkan, awannya berwarna abu-abu hampir putih, sangat berbeda dengan awan-awan yang lain di angkasa yang berwarna hitam legam." Nenek terlihat tenggelam dalam ingatannya saat ia mengenang kembali kejadian itu. "Kilat, mungkin itu hanya fenomena alam biasa saja," kata Hauren. "Itu juga yang ayahmu katakan pada nenek. Tapi kamu kan tahu, ayahmu tidak tertarik dengan fenomena supernatural." Meskipun begitu, teman baikku di kemudian hari bercerita ia juga melihat seekor naga putih keluar dari awan dan mulai menghisap air dari danau. Ia juga melihat pancaran air yang luas naik ke langit dari danau. Aku bertanya apakah itu benar, dan ia berkata ia benar-benar yakin dan tidak akan berbohong kepadaku. Apa yang digambarkan nenek sangatlah jelas dan rinci membuat bulu kuduk Hauren berdiri. Kalau naga benar-benar ada, maka kenapa tiba-tiba kamu mau tahu tentang naga? Tersadarkan dari lamunannya, nenek bertanya pada Hauren. "Oh, cuman penasaran." Menyembunyikan ekspresi terkejutnya, Hauren menundukkan kepalanya dan meneruskan memotong sayuran. Di kota Lautan Timur, konon di masa lalu banyak orang telah melihat naga. Juga menurut legenda masa lalu, seharusnya ada sebuah istana naga di dekat sini. Diduga, ini alasannya kota ini diberi nama Kota Lautan Timur, tambah nenek. Seperti istana naga Lautan Timur dari legenda. Hauren berbalik dan bertanya. "Haha, mungkin setelah selesai mencuci sayuran, nenek meletakkannya ke dalam panci." "Kenapa sekarang kita tidak melihat naga lagi?" selidik Hauren. "Bisa jadi karena perubahan lingkungan. Dengan kerusakan lingkungan, banyak makhluk yang menjadi punah." Tanggapan nenek membuat Hauren menjadi terdiam. Seperti itulah, keduanya kemudian bercakap-cakap berbagai macam topik dan menyelesaikan makan malam. Setelah menonton TV bersama-sama, mereka pergi tidur di kamarnya masing-masing. Setelah masuk ke tempat tidur, Hauren sulit tidur. Ia membuka jendela dan menatap ke langit indah yang bertaburan bintang bersama dengan suara ombak dari kejauhan.
Hauren memikirkan cerita yang tadi neneknya ceritakan. Keinginannya yang kuat untuk menemukan apakah naga masih ada di dunia ini atau tidak telah bangkit. Mengangkat pergelangan tangannya, tanda berwarna hijau itu masih terlihat jelas di tangannya. Semakin ia melihatnya, semakin ia merasa polanya menyerupai sisik naga. Ah, aku mungkin terlalu memikirkan ini. Ia menutup jendela, mematikan lampu dan pergi tidur.